Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Renang di empang, namanya itik. Si kancil pergi, begitu melihat si raja hutan. Selamat siang, sahabat PKRS yang tampan dan cantik. Jumpa lagi di Bingke, Bincang Informasi Kesehatan. Bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 10 Maret, maka topik Bingke kita siang ini yaitu ginjal sehat untuk semua. Namun sebelumnya, saya informasikan ke sahabat bahwa di sesi akhir nanti acara kita akan diumumkan pemenang lomba foto selfie dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Jadi pastikan tetap ikuti bincang-bincang kita siang ini sampai sesi akhir. Mana tahu Anda salah satu pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah yang telah kami siapkan. Sahabat, sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita yaitu Dr. Sony Yusuf, SPPD, konsultan ginjal hipertensi. Siang, Dok. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan kembali waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Ini kayaknya edisi yang kedua ya, Dok ya? Iya. Setelah yang sebelumnya itu tentang kanker hati, itu saya ingat banget tuh, Dok, tips. Jadi beliau ini kayaknya punya tips dan jargon. Jadi waktu kanker hati itu jaga aman, jaga iman ya, Dok. Kita lihat nanti untuk ginjal ini apa tips-tips beliau. Nah, sebelumnya mengingat tema kita, jadi topik kita siang ini yaitu ginjal sehat untuk semua. Nah, bisa dijelaskan kenapa topik yang kita angkat itu ginjal sehat untuk semua, Dok? Terima kasih para pemirsa. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan Hari Ginjal Dunia itu diperingati setiap tahunnya pada bulan Maret, Kamis minggu kedua. Biasanya kebetulan pada tahun ini jatuh pada tanggal 10 Maret. Ya. Temanya sekarang adalah ginjal sehat untuk semua. Jadi pengertian ini kan ada dua pengertian sebenarnya. Yang pertama adalah tentang komitmen bersama bahwa ginjal kita perlu sehat. Nah, siapa yang berkomitmen ya dari pemerintah, kemudian dari tenaga kesehatan, kemudian dari industri kesehatan, masyarakat semua dan kita semua. Kita harus sadar bahwa ginjal kita harus sehat karena kalau tidak sehat akan berpengaruh pada mortalitas, mobilitas, kemudian kualitas hidup dan sebagainya. Yang kedua, ini juga mengandung pengertian prevensi. Artinya kalau ada kesadaran bahwa ginjal kita harus sehat, maka kita harus melakukan prevensi pencegahan agar ginjal kita tidak sakit. Sebegitu pentingnya ginjal ini ya, kita ya, sehingga kita angkat juga ginjal sehat untuk semua. Nah, sebegitu pentingnya ginjal. Nah, jadi kita masuk nih. Kira-kira dokter bisa dijelaskan fungsi ginjal itu apa? Kemudian posisi ginjal di tubuh kita itu di bagian mana? Oke. Fungsi ginjal yang pertama ada dua macam. Fungsi untuk menjaga keseimbangan yang pertama, dan yang kedua fungsi untuk menjaga fungsi hormonal. Jadi kalau kita pecah lagi kita uraikan keseimbangan apa? Salah satu keseimbangan cairan dan elektrolit. Artinya kalau kita kelebihan cairan akan diseimbangkan oleh ginjal. Kelebihan elektrolit juga demikian. Kemudian fungsi pembuangan termasuk dalam pembuatan urin, dibuang racun-racun dari kalau kita makan, kemudian minum obat-obatan atau semuanya akan dibuang oleh ginjal. Lalu fungsi hormon untuk mengatur tekanan darah, mengatur keseimbangan tekanan darah, kemudian hemoglobin, tapi kesehatan tulang dan sebagainya. Artinya kalau ginjal kita terganggu, HB kita akan turun, tekanan darah kita akan terganggu menjadi tinggi, tulang-tulang akan menjadi sakit, kemudian akan menjadi bengkak karena
keseimbangan untuk pembuangan cairan juga terganggu. Iya, jadi penting sekali ya dok ya menjaga kesehatan ginjal kita. Iya. Oke, itu ketika melihat fungsi ginjal, berarti kan sangat penting banget ini ginjal ini bagi tubuh kita. Nah, bagaimana kalau misal seandainya ginjal itu tidak berfungsi, dok? Nah, sesuai juga dengan tema kita yaitu penyakit ginjal kronik. Kenapa bisa muncul penyakit itu, dok? Oke. Kalau kita sudah sebutkan tadi bahwa fungsi ginjal itu ada tentang keseimbangan tadi Iya. dan hormonal, otomatis kalau ginjal kita menjadi kronik dan sakit tidak berfungsi, ya semuanya menjadi tidak berfungsi. Artinya tekanan darah menjadi tinggi, HB menjadi rendah, tulang menjadi kropos, terus kaki bengkak, jantung menjadi lemah dan sebagainya. Jadi semuanya, makanya ginjal kita perlu sehat. Oh, Ya. jadi penyakit ginjal itu di mana kondisinya kalau ginjal itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya? Iya. Oh, ya. Kalau untuk kasus, kalau kita melihat data statistik itu kalau kasus ginjal di Indonesia apa yang dokter tangani ini untuk di rumah sakit Sudarso itu bagaimana? Saya lihat di seluruh Indonesia ya. Oh, Di iya. seluruh Indonesia menurut riset kesehatan dasar atau Iya. riset tahun 2018 itu penderita penyakit gagal ginjal, penyakit ginjal kronik ini sekitar 0,38%. Iya. Artinya kalau kita ada 250 juta rakyat Indonesia, berarti ada sekitar 700-an ribu Oh. penduduk Indonesia yang menjadi PJK. Nah, kalau kita tarik lagi ke Kalimantan Barat yang penduduknya sekitar 5 jutaan, dikalikan 0,38% yang sekitar antara 20 ribuan yang ada di Kalimantan Barat. Untuk di Sudarso sekitar 800-an kita kasus baru di rumah sakit kita. Dan dari sekian kasus kita menjalani cuci darah sekitar 98 sampai 101 orang. Jadi Lumayan. banyak sekali. Makanya kita harus, dan ini yang perlu saya sampaikan, biaya hemodialisis itu sangat mahal. Ya, dan ini oleh karena itu kita benar-benar menjaga jangan sampai terjadi gangguan keseimbangan ekonomi, gangguan kesehatan, kualitas hidup dan sebagainya. Ini merupakan beban juga bagi pemerintah, bagi BPJS, dan mungkin juga bagi rumah sakit. Kalau kita akan selalu menangani pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis rutin. Nah, dok, kalau ini kan tadi sampai penyakit ginjal, kemudian sampai ke hemodialisis. Nah, kalau misal menderita itu penyakit ginjal, apa langsung terminalnya atau itu harus cuci darah atau ada step-step atau stadium-stadiumnya atau gimana? Begitu pasien menunjukkan pada gejala awal, memang pasien tidak menunjukkan gejala penyakit ginjal. Makanya kita bisa sebutkan juga bahwa penyakit ginjal kronik itu merupakan silent killer, pembunuh yang diam-diam. Silent killer. Ya, karena pada awal nggak terasa, karena mungkin nggak ada gejala jadi kita merasa kalau kita itu sehat ya dok. iya, akibat adaptasi ya, misalnya Iya. AB-nya rendah karena adaptasi tadi nggak terasa. Kemudian tiba-tiba setelah muncul gejala-gejala baru ke rumah sakit, biasanya dokter akan memberikan penilaian pada derajat ginjal yang diterimanya, yang diterima. Ada 5 tingkatan, ada stage 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Dan yang paling berat yang stadium 5, karena itu kita sebut juga dengan gagal ginjal terminal yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Jadi ginjalnya harus diganti. Pasti itu ya, yang biasa istilah itu. Bukan. Ya, terapi pengganti ginjal itu ada 3 macam. Oh, gitu. Ya. Jadi ada transplantasi yang disebutkan, artinya memang ginjalnya benar-benar diganti. Yang kedua dengan cuci darah. Di dalam cuci darah itu ada tabung yang namanya dialiser atau artificial kidney. Itu sebenarnya ginjal buatan yang mengganti fungsi ginjal. Kemudian yang ketiga ada peritoneal dialisis atau cuci perut. Jadi ketika dioperasi sedikit pasang selang nanti akan mencuci sendiri setiap 6 jam dalam 1 hari, sehingga tidak memerlukan ginjal. Jadi ada 3 macam, ada 3 opsi atau pilihan untuk menderita yang mengalami gagal ginjal terminal. Karena disebut tadi apa istilahnya silent killer, jadi mungkin juga kadang kan kita ini menggampangkan ya dok ya, menggampangkan gejala-gejala yang itu katakanlah misalnya itu kita biasa bilang oh anemia biasa, ya udah pada ilmu kedokterannya muncul biasa dok, jadi pergi ke apotek beli obat penambah darah, cuman harus tetap kita waspadai ya dok ya.
bisa menyebabkan perkembangan PGK. Kemudian ketiga, lahirnya prematur. Bisa kedua. Yang keempat, menderita sakit-sakit tertentu. Misalnya menyebabkan penyakit lupus, penyakit jantung, lemah jantung yang berkepanjangan. Terus menderita penyakit rematik yang harus minum obat rematik terus-terusan juga mempunyai faktor risiko untuk terjadinya sakit ginjal kronis. Bisa itu juga ada misalnya menderita DM, menderita hipertensi juga diabetes mellitus. faktor risiko. DM dan hipertensi. Bahkan hipertensi dan DM merupakan penyebab utama penyakit gagal ginjal. Iya, penyebab utama ya dok. Selama ini yang kita biasa kita DM, hipertensi itu menyebabkan jantung, gitu ya. Ternyata ini penyakit ginjal ya dok ya. Makanya kenapa penyakit ginjal meningkat terus? Karena DM dan hipertensinya meningkat kejadiannya. Akibatnya penyakit ginjalnya juga meningkat. Nah, diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Nah, kenapa dua penyakit ini dok bisa dikatakan menjadi penyebab utama PGK? Jadi apa yang terjadi dengan penyakit ini? Kenapa bisa menyebabkan PGK? Pada hipertensi, tensinya sangat tinggi, mengganggu aliran darah ke ginjal. Ya, pada kencing manis, gula darah yang tinggi juga akan mengganggu ginjal. Dua-duanya itu akan merusak struktur ginjal. Dua-duanya akan merusak pembuluh-pembuluh darah kecil dalam ginjal. Namanya endotel dan bahasa medisnya akan rusak yang berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan ginjal. Oleh karena itu kita harus benar-benar jaga jangan sampai hipertensinya tinggi atau kalau kencing manis jangan sampai TDS-nya gula darahnya menjadi tinggi. Harus distabilkan ya dok ya. Oke, tadi udah penyebabnya. Kemudian bagaimana kita supaya sahabat ini aware gitu dengan kesehatannya? Apalagi tadi dibilang kalau penyakit ginjal kronik ini dibilang silent killer. Bagaimana kita supaya aware mendeteksi adanya gejala-gejala kita dan kapan kita itu harus berkonsultasi ke dokter? Sebenarnya ada rumus yang mudah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, ada rumusnya. Iya, Tadi kan tipsnya. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ada darah tinggi? Oh, darah tinggi, satu. Yang kedua, apakah ada kencing manis? Kencing manis itu menjadi penyebab utama tadi ya dok ya. Tiga, apakah merokok? Merokok atau tidak? Iya. Apakah kegemukan? Obesitas? Oke. Apakah mempunyai keluarga yang punya sakit ginjal? Iya, tadi faktor risiko riwayatnya ya. Apakah telah berumur di atas 50 tahun? Oh ya, Bila ada salah satu jawabannya, sebaiknya berkonsultasi. Ya, ditambah lagi adanya mungkin gejala-gejala yang dirasakan ya. Iya. Nah, gejalanya apa dok? Pada awal biasanya karena anemianya muncul duluan, biasanya anemia, seperti iya. lesu, akhirnya kan berkembang Lemas, ya. kurang nafsu makan. Biasanya pasien akan mengeluh kakinya bangun makan mulai juga, ya kan? Gatal-gatal, lalu rasa lemas, capek yang tidak jelas, kemudian ya begitu. Akhirnya biasanya itu yang awal-awal tahu kita perlu waspada. Untuk tahu bagaimana kita telusurinya, kita periksa aja karena periksa urinnya aja. Ya, periksa urinnya nanti akan terlihat, dari situ akan dianalisis urinnya apakah ada kelainan atau tidak. Dari urin bisa diketahui fungsi ginjal, makanya walaupun itu sederhana tapi bisa mencerminkan kondisi ginjal. Artinya kalau urinnya bagus, normal, berarti ginjalnya normal. Darah juga begitu, cukup urin kreatinin dan kreatinin normal, berarti ginjalnya biasanya masih dalam batas normal. Oke, jadi intinya memang kita harus aware ya dengan kesehatan kita ya, dan ketika kita ada merasakan tidak enak atau gejala-gejala itu segera konsultasikan ke ahlinya, ke dokter gitu ya dok ya. Kemudian pengobatan setelah mengalami gejala kan tadi kan juga sudah kita sebutin itu ada stadium-stadiumnya. Nah, bagaimana untuk pengobatan PGK ini? Pengobatan PGK kita obati karena PGK ini karena ginjal itu terminal ya, berarti agar bisa agar ginjal kita selalu baik, kita obati yang sumber-sumber penyebabnya itu ya, tadi yang disebutkan dokter. Diabetes kita obati diabetesnya, hipertensi kita obati hipertensinya, kolesterol tinggi kita. Jadi sebenarnya repot ya dok, maksudnya semua faktor penyebab ini yang harus kita tuntaskan dulu ya. Iya.
sehat ginjal saya, karena saya harus selalu waspada apakah darah tidak ada, tidak kencing manis kita. Jangan lupa kita harus selalu menjaga menghindari minum obat-obatan bebas, terutama obat-obat yang menghilangkan rasa sakit. Tanpa konsultasi ke dokter ya dok ya. Terus jangan terpancing dengan obat-obat apa yang sekarang ngetop, misalnya sampai itu obat pemutih kulit, mempercantik kulit, hati-hati karena itu bisa kayak ini dok, pemutih kulit misalnya kayak vitamin C yang ada suntik putih atau apa itu. Karena vitamin C-nya saja, benar. Vitamin C-nya saja kan sebenarnya bisa kita peroleh dari makanan, kan? Dan kita tidak butuh vitamin C yang banyak untuk kesehatan kita. Kita hanya cukup ya 150 sampai 300 miligram. Artinya kalau kita disuntik atau minum obat vitamin C sampai 1000 berarti ada yang dibuang 300 lewat ginjal kita, lewat kencing kita. Itu juga akan membahayakan juga oleh ginjal kita. Artinya hati-hati untuk obat-obatan apapun obatnya, terutama obat-obat yang painkiller yang menghilangkan rasa sakit. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya dok ya. Nah pernah dulu juga ada jadi kalau misal fit saya kan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Iya. Nah benar kayak ini. Jadi ada yang bilang kalau fit saya kita mengkonsumsi vitamin C itu secara berlebihan itu memperberat kerja ginjal kita. Gini, vitamin C kan vitamin yang larut dalam air. Artinya ketika vitamin C kita minum dalam dosis yang banyak, larut dalam air, maka akan dibuang oleh ginjal. Kalau banyak berarti kerja ginjal jadi banyak. Iya. Dan vitamin C akan menyebabkan keasaman dalam ginjal tidak meningkat. Ini akan membuat risiko terbentuknya batu. Maka kalau minum vitamin C atau makan vitamin C hati-hati, nanti suatu hari akan menderita batu ginjal. Jadi perlu diwaspadai. Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya. Cukup makan sayur-sayuran, buah-buahan, serat. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, apakah penanganan penyakit ginjal kronik ini sejak dini? Nah, itu misalnya gejalanya belum parah, apakah fungsi ginjal itu dapat normal kembali? Atau kita cuma istilahnya untuk mempertahankan fungsi ginjal yang ada? Ya. Pertanyaannya menarik, saya sering ditanya oleh pasien. Saya bisa sembuh sendiri ya? Bisa sembuh gitu. Sebenarnya kelainan ginjal ada dua macam ya. Satu yang akut dan yang dua yang kronik. Yang akut ini bisa kembali lagi ke keadaan semula. Kalau yang akut bisa kembali ke fungsi ginjal kita yang semula ya. Makanya misalnya menjadi diare muntah-muntah kekurangan cairan, dia kan menderita sakit namanya sakit ginjal akut. Kemudian kita atasi muntahnya, kemudian diarenya kita atasi, cairannya kita temui, akan kembali lagi ginjalnya menjadi normal. Atau makan kejengkolan, ginjalnya juga sementara akan menjadi gangguan, akan memerlukan cuci darah mungkin 1 atau 2 kali atau lebih. Tapi akan kembali lagi ke normal, itu akut. Nah, pada kondisi yang kronik itu progresif sifatnya, berkembang, panjang dan berkembang terus. Ini tidak bisa kembali ke normal. Nah, tugas kita bersama termasuk dengan pasien adalah jangan sampai yang kondisi ini jadi berkembang. Misalnya dari tingkat 1 jadi tingkat 2 atau stadium 2 bisa stadium 3. Jadi kita hentikan cukup stadium 1. Apa yang kita lakukan ya? Tadi darah tinggi kita kelola, diabetes kita kelola, tidak minum obat-obatan itu, penyakit-penyakit lain kita kelola. Ya akan berhenti kan proses penyakit ini. Sudah tadi dijelaskan dengan lengkap sama dokter. Kemudian sampai ke ini dokter, pencegahannya. Kira-kira untuk pencegahan penyakit ginjal kronik ini seperti apa? Untuk pencegahannya ya? Iya, untuk mencegah kan kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Apalagi dokter bilang kalau penyakit ginjal, apalagi kita sampai ke hemodialisis itu kan memerlukan biaya yang sangat mahal ya dok ya. Iya. Penyakit ginjal seperti penyakit tidak menular lainnya. Sebenarnya pencegahannya cukup cerdik. Oh cerdik. C-nya ada cek kesehatan dan rutin. Oke, cek kesehatan secara rutin. Kemudian C-nya kenyahkan asap rokok. kenyahkan asap rokok. Kemudian R-nya R-nya apa?
Rajin olahraga. Fisik ya, rajin aktivitas fisik. Kemudian D-nya diet yang seimbang. diet yang seimbang. K yang paling Karena penting. ini harus dikelola stres. Iya. Ya, jadi kita tidak usah stres. Iya. Walaupun DPP belum turun. Kayaknya juga. Jadi kalau stres nanti bisa sakit ginjal. Tensi meningkat. Jadi cukup sedikit juga bagus. Oke. Nah yang terakhir ini nggak terasa ya sampai ke waktu yang terakhir kita closing statementnya dokter terkait dengan topik kita ini ginjal sehat untuk semua. Para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya sederhana pesan akhir saya bahwa satu, ginjal kita bisa kita jaga dan penyakit bisa kita cegah. Bagaimana caranya? Kita mengetahui faktor risiko yang ada dalam diri kita masing-masing. Setelah kita ketahui faktor risikonya, maka kita kendalikan, kita atasi faktor risiko yang ada. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan selalu sehat. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan ginjal itu gampang susah ya. Cuma tinggal apa ya saja, merubah kebiasaan kita untuk menerapkan perilaku hidup sehat itu ya. Oke. Ini sesuai dengan janji kita. Ada yang nanya. Oh, kalau ada yang bertanya boleh. Bentar, saya bisa dituliskan pertanyaannya. Kalau saya bantu. Oh ini ya. Ini dok, ada pertanyaan dari Ibu di akun Sri Sunarti 0708. Dokter, apakah sakit ginjal kronis bisa sembuh? Apakah penyakit ginjal kronis itu bisa disembuh? Jadi disebut ginjal setelah kronis itu karena sudah terjadi kerusakan dalam strukturnya. Jadi dalam komponen-komponen ginjal itu sudah mengalami kerusakan. Dalam arti kalau diartikan bisa sembuh sempurna seperti seolah-olah sudah Semula sakit, ya? itu tidak bisa. Tetapi bisa kita cegah perburukannya, kerusakannya menjadi kerusakan yang lebih lanjut. Maka saya disebutkan bahwa penyakit ginjal kronik ada stadiumnya. Seandainya telah menderita stadium 3, kita bisa mencegah agar tidak stadium 4 atau stadium 5. Namun demikian, kalau sudah terjadi kerusakan, stadium 3 dirubah menjadi stadium 1, itu yang tidak bisa. Kayak kita harus menjaga. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Jadi tadi kan udah dijelasin sama dokter, ada ginjal akut ya dok ya. Ginjal akut masih bisa, tapi kalau misalnya ginjal kronik itu minimal kita mempertahankan fungsi ginjal yang masih ada ya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi nih dok, itu kayaknya banyak yang nanya ya, nggak apa-apa ya dok. Ini dari akunnya Nurhi. Pertanyaannya, kenapa gagal ginjal dapat menimbulkan anemia? Mengapa gagal ginjal? Ini ginjal itu kan pabrik yang membuat produksi hormon, yang selanjutnya hormon tersebut dipakai untuk membuat zat darah merah. Dari sini bisa kita pahami kalau pabriknya rusak, otomatis produksinya juga mengalami kerusakan. Oleh karena itu pada pasien-pasien yang menderita gagal ginjal kronik biasanya akan mengalami anemia karena pabriknya kurang produksi. Maka jalan keluarnya diberikan obat-obat namanya eritropoietin, disuntikkan biasanya untuk mensuplai tadi agar terbentuk eritrosit dan biasanya mudah-mudahan tidak jelas. Jadi memang pabriknya rusak. Iya. Kalau pabriknya rusak, otomatis Ganggulah produksinya, semua sistemnya. ya, jadi produksinya menjadi Kemudian ada lagi nih, Dok. satu lagi ini dari akhirnya Sri. Kemudian pertanyaannya, saat cuci darah apakah ada obat oralnya? Saat cuci darah ada obat-obat yang dikonsumsi pada penderita-penderita yang mengalami cuci darah. Misalnya tadi kalau masih ada hipertensi, ya kita obati hipertensi. Kalau misalnya ada kekurangan zat besi, bisa kita suplemen zat besi atau kekurangan vitamin lainnya. Ada juga yang menambahkan antioksidan, menambahkan omega 3 dan sebagainya. Jadi masih ada obat-obat oral yang bisa dikonsumsi pada pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah. Sesuai dengan
Masih ada lagi? Admin, puas ya? Pertanyaannya oke. Ya, selanjutnya, nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita salah satunya ada yang menjadi pemenang yang beruntung, karena ini lumayan yang ikut lomba foto selfie dan kayaknya semuanya pesertanya pada tampan dan cantik gitu. Jadi supaya adil sistem penilaian kita bagi pemenangnya, yuk kita acak-acak. Kita putar. Oke. Sudah itu admin. Ini sediain ada 6 pemenang ya. Juara 1, kemudian 2, 3, harapan 1, harapan 2 dan harapan 3. Yang kita umumkan untuk harapan 3. Oke, siap tampil ya. Anita Mahuri. Anita Mahuri. Admin tidak posisi ini fokuskan. Oke, untuk harapan selanjutnya Nur Aisyah. atas nama akun Nur Aisyah. Oke. Stop.
Muhammad Hairul. Muhammad Hairul, AMD. Hairul AMD. Oke, sahabat PKRS, demikianlah bincang-bincang kita penyakit ginjal kronik. Nah, seperti yang mengutip tadi kata dokter, yang penting kita tuh lebih baik melakukan pencegahan ya daripada mengobati. Dan ingat tadi, cantik tadi ya dok ya. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian diet yang seimbang, dan yang paling penting itu kelola stres. Oke, sampai jumpa di edisi Binkes selanjutnya. Kita closing ini jargonnya PKRS dong. Sama-sama sehat dan cerdas bersama